Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, dengan saya Sela Oktaviani dari tingkat 2 Kebidanan dengan NIM 01144219400022. Baiklah Bu, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik pada ibu hamil atau antenatal care. Pada umumnya, kunjungan antenatal care dilakukan 4 kali selama masa kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester pertama dengan usia kandungan 0-3 bulan dan 1 kali pada trimester kedua dengan usia kehamilan 4-6 bulan dan 2 kali pada trimester ketiga pada usia kandungan 7-8 bulan. Alat-alat yang digunakan: pengukur tinggi badan, berat badan, kemudian troli berisi tensimeter, stetoskop binekuler, termometer, pita pengukur lila, Nirbecken Tonspatel, pen light, pita sentimeter, stetoskop pinard, jam tangan, Doppler dan jeli, tisu, jangka panggul, refleks hammer, sarung tangan jika digunakan, skrem dan sampiran, serta troli kedua berisi 3 gelas air. Yang pertama air klorin, yang kedua air sabun, yang ketiga air biasa untuk melakukan sterilisasi termometer. Sebagai pembukaan, ucapkan salam dan menerapkan 3S. Sapa, senyum, salam. Seperti berikut. Selamat siang Bu, dengan saya Bidan Sela Oktaviani. Ibu dengan siapa ya? Ada yang bisa saya bantu Bu? Kemudian melakukan anamnesa atau bertanya kepada ibu tentang 1. Riwayat kehamilan sekarang, HPHT atau haid pertama hari terakhir si ibu dan riwayat haidnya, gerakan janin, keluhan-keluhan yang dialami ibu, tanda-tanda bahaya atau penyulit, obat yang dikonsumsi ibu, dan kekhawatiran-kekhawatiran khusus lainnya. Menanyakan riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu. Yang ditanyakan, berapa jumlah kehamilan, berapa jumlah anak yang lahir hidup, berapa jumlah kelahiran prematur, dan berapa jumlah abortus. Biasanya ini dilambangkan dengan GPA, G gravidarum, P partus, A abortus. Kemudian, persalinan dengan tindakan SC atau VE, riwayat perdarahan pada persalinan atau pasca persalinan, kehamilan dengan tekanan darah tinggi atau tidak, dan berapa berat bayi. Jika berat bayi kurang dari 2,5 kg, maka bayi dikatakan BBLR. Atau jika bayi lebih dari 4 kg, maka bayi dikatakan makrosomia atau berlebih berat badan. Dan masalah-masalah lainnya. Kemudian, menanyakan tentang riwayat kesehatan atau penyakit yang sedang diderita. Kemudian keadaan sosial ekonomi, status perkawinan yang sah atau tidak, kemudian respon ibu dan keluarga terhadap kehamilan ini. Riwayat KB yang pernah digunakan entah suntik kah, pil, atau IUD, dan lainnya. Dukungan keluarga, baik atau tidak, pengambilan keputusan dalam keluarga, pola makan dan minum, kebiasaan merokok, minuman keras, atau mengonsumsi obat terlarang, kegiatan sehari-hari ibu, dan tempat dan petugas kesehatan yang diinginkan membantu persalinan, bidankah atau petugas medis lainnya. Kemudian, hasil anamnesa ditulis dengan jelas dan menutup pertanyaan. Kemudian mulai melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Yang pertama mengukur tinggi badan dan berat badan. Kemudian vital sign, mulai dari mengukur tekanan darah, menghitung nadi, menghitung pernapasan, dan mengukur temperatur suhu tubuh. Ini dilakukan secara bersamaan. Kemudian pengukuran lila, lingkar lengan atas. Tangan kiri ibu ditekuk seperti ini. Kemudian ukur dari bagian ini sampai ke siku dan ambil tengah-tengahnya. Kemudian hasil dari pengukuran dicatat. Pemeriksaan selanjutnya melakukan pemeriksaan umum
dengan melihat keadaan umum si ibu waktu pertama kali datang, baikkah atau terlihat sedih. Kemudian bentuk tubuh ibu. Kemudian cara berjalan. Pada umumnya cara berjalan ibu hamil dengan keadaan punggung lordosis. Kemudian status emosional. Ibu terlihat sedih atau bahagia. Atau baik, bisa juga disebutkan labil atau stabil. Kemudian mencuci tangan 7 langkah atau 6 langkah. Kemudian melakukan pemeriksaan secara head to toe, dari kepala, melihat dengan keadaan rambut, distribusi rambut merata atau tidak, kemudian kulit kepala bersih atau tidak. Selanjutnya, bagian wajah terlihat odem atau tidak, pucat atau tidak, kemudian terdapat kloasmografi darum atau tidak. Selanjutnya, pemeriksaan pada mata diraba seperti ini, terdapat odem atau tidak, kemudian skleranya putih atau pucat, kemudian konjungtiva berwarna merah jambu atau pucat. Kemudian hidung terjadi pengeluaran atau tidak, adanya polip atau tidak, dilihat dengan menggunakan pen light. Kemudian bagian mulut bersih atau tidak, gigi ada tidaknya lubang, kemudian karies, tonsilitis, stomatitis, dan faringitis. Itu biasa dilihat juga pakai pen light. Kemudian telinga bersih atau tidak, kemudian terdapat pengeluaran atau tidak. Selanjutnya bagian leher dilihat ada tidaknya bekas operasi, kemudian memeriksa bagian terjadi pembesaran kelenjar limfa atau tidak. Setelah leher, kemudian aksila dilakukan dengan menggunakan tisu dililitkan ke tangan, dirasakan terjadi pembengkakan atau pembesaran kelenjar limfa atau tidak. Kemudian pemeriksaan payudara. Payudara dilihat ada tidaknya terjadi hiperpigmentasi dan pembesaran pada puting susu. Keadaan puting susu menonjolkah, datar, atau masuk ke dalam. Kemudian pada perut dilihat terjadi pembesaran asimetris atau simetris. Kemudian melihat adanya linea atau striae. Kemudian ada tidaknya bekas luka operasi. Setelah itu melakukan pemeriksaan Leopold. Leopold pertama untuk menentukan usia kehamilan, tinggi fundus uteri, dan menentukan bagian teratas janin. Leopold kedua menentukan bagian kanan dan kiri sisi perut ibu. Dan Leopold ketiga menentukan bagian terbawah janin, entah itu kepala, entah itu bokong, atau yang bagian lainnya. Kemudian Leopold keempat untuk menentukan kepala sudah masuk PAP, pintu atas panggul, atau belum. Selanjutnya mendengarkan DJJ menggunakan stetoskop monaural, dan bisa juga menggunakan Doppler yang diberi jeli. Pertama menentukan bagian punggung, lalu mendengarkan dengan Doppler. Normal DJJ 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian melakukan pengukuran distansia spinarum, distansia cristarum, dan conjugata externa, serta lingkar panggul luar. Normal distansia spinarum dari 24 sampai 26 cm menggunakan jangka panggul. Normal distansia cristarum 28 sampai 30 cm, dan normal conjugata externa dari simpisis ke lumbal 5 itu 18 sampai 20 cm. Kemudian pengukuran lingkar panggul luar normalnya 80 sampai 90 cm. Dari simpisis, tengah simpisis ke crista, kemudian ke spina, ke lumbal 5, balik lagi ke crista,
lalu ke spina, baru ke crista, kemudian balik lagi ke simfisis. Itu menggunakan pita sentimeter. Kemudian melakukan pemeriksaan CVAT atau costovertebral angel tenderness dengan mengetuk bagian lumbar 5 ibu. Apakah ibu merasakan nyeri atau tidak? Kemudian memeriksa bagian genitalia. Pada bagian genitalia ada tidaknya pengeluaran, kemerahan atau varises pada ibu. Kemudian memeriksa bagian ekstremitas atas dan bawah ibu. Adakah terdapat odem atau tidak pada bagian tulang kering tangan dan kaki. Setelah itu pemeriksaan perkusi, yaitu posisi ibu didudukkan, kemudian kaki dalam keadaan menggantung, diketuk menggunakan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan seperti Hb, glukosa urin, dan protein urin. Kemudian memberikan konseling pada ibu hamil, serta mencuci tangan kembali dan mengeringkan dengan handuk yang bersih dan kering. Tindakan ini dilakukan dengan teliti, sopan, tidak tergesa-gesa, dan menjaga kesterilan. Baiklah Bu, sekian penjelasan dari saya sekitar materi pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan Bu. Selamat siang.